Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Juni 2022, Jumat, Pekan Biasa ke-11, disusun oleh Frater Ertusie SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Mengumpulkan Harta Surgawi. Dalam Injil hari ini, Yesus menasihati para murid-Nya untuk tidak mengumpulkan harta yang gampang dimakan ngengat atau dicuri orang, melainkan harta surgawi. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan harta surgawi? Harta surgawi adalah perbuatan-perbuatan baik terhadap Tuhan dan sesama. Perbuatan-perbuatan baik itu ibarat bahan bangunan yang dikirim ke surga untuk membangun rumah masa abadi. Hal itu tentu tidak berarti bahwa kita melarikan diri dari bisnis dunia ini. Bisnis di dunia ini tetap penting. Tetapi bisnis di dunia tidak boleh sedemikian rupa sampai kita tidak memperoleh harta surgawi. Kita perlu menyadari bahwa pada zaman ini banyak orang tidak memiliki harta, tetapi hartalah yang memiliki manusia. Hal ini terwujud dalam gaya hidup tertentu. Di samping itu, banyak di antara kita yang memahami harta hanya sebatas material yang dimiliki setiap pribadi. Yesus tidak hanya memaksudkan bahwa harta itu material, tetapi yang juga termasuk harta adalah pribadi-pribadi yang kita kasihi. Orang mengumpulkan harta karena menginginkan kenyamanan tertentu dan menghilangkan kecemasan. Namun demikian, semua harta yang ada di dunia sifatnya sementara. Orang seharusnya bijaksana dalam memanfaatkannya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan jika semua yang ada di atas dunia ini fana? Yesus mengingatkan kita dalam Injil hari ini, kumpulkan harta di surga. Tentu saja perkataan ini bukan dimaksudkan untuk membuking tempat di surga. Perkataan ini berarti bahwa setiap pengikut Yesus harus menggantungkan seluruh harapan hidupnya pada Tuhan.
Artinya, setiap pribadi harus membangun relasinya dengan Tuhan yang mengenal kita, menerima kita apa adanya, dan memberi arti kehidupan kepada kita. Selain membicarakan harta kekayaan, Yesus juga mengingatkan bahwa mata adalah pelita tubuh. Mata adalah simbol hati nurani manusia. Mata yang terang menandakan pribadi tersebut memiliki kebajikan kemurahan hati. Sebaliknya, mata yang gelap menandakan kepicikan dan menutup jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, para pencinta sabda yang terkasih, marilah kita menjadikan Tuhan satu-satunya harta yang utama dalam hati dan hidup kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadikanlah Tuhan satu-satunya sumber sukacita, penghiburan, dan harapan, sebab Dialah yang menjamin kesejahteraan hidup dan keselamatan kita. Sadarilah bahwa hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan. Mari kita bijaksana dalam memanfaatkannya. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berani mengumpulkan harta di surga, agar kami layak dan boleh mendiami kerajaan-Mu bersama para kudus-Mu kelak. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan, berlubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu